Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan kembali kajian tauhid kita, masih dalam masalah asma wa sifat, dan kita masih ada pada nama Allah yang Maha Agung, yaitu Allah. Kesempatan yang lalu kita sudah pelajari tentang keistimewaan nama Allah dibanding dengan nama-nama Allah yang lain. Berikutnya kajian kita adalah apa ibadah-ibadah yang berkaitan dengan nama Allah, yaitu Allah. Kemarin saya sampaikan kitab Asma wa Sifat yang kita pelajari, yang judul aslinya adalah Asrar Asma wa Sifat, rahasia nama dan sifat Allah. Itu judul asli nama Asma wa Sifat yang kita pelajari. Dan buku ini selalu mengkaitkan setiap nama dan sifat Allah kepada dua hal. Pertama adalah berkaitan dengan ibadah. Apa ibadah yang berkaitan dengan nama-nama tersebut, dan bagaimana cara berdoa dengan memakai nama-nama tersebut. Karena Allah katakan Allah memiliki nama dan sifat yang baik, maka berdoalah dengan memakai nama dan sifat itu. Nah, jadi apa ibadah yang berkaitan dengan nama Allah, yaitu Allah? Ibadah yang pertama adalah ma'rifatullah, berupaya terus agar supaya mengenal Allah. Sudah kenal Allah kira-kira apa belum? Aneh ya, kalau kita ini ngaku orang yang diciptakan Allah. Kita ini adalah semua yang kita miliki Allah yang kasih. Yang mengatur hidup kita adalah Allah. Dan kita katakan bahwa Allah adalah ilah. Tapi kita tidak kenal Allah. Aneh gak? Berani berapa jam berbicara tentang Allah? Kalau anak Anda bertanya Allah itu siapa? Nah, jemaah sekalian, kalau kita tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, maka kita tidak bisa mengibadahi Allah dengan baik. Kalau kita tidak kenal dengan Allah dengan pengenalan baik, bagaimana kita mencintai Allah? Kalau tidak kenal Allah dengan pengenalan yang baik, bagaimana kita selalu berhusnuzon pada Allah? Kalau kita tidak kenal Allah dengan pengenalan yang baik, bagaimana kita takut pada Allah? Gak mungkin. Maka pengenalan yang baik terhadap Allah adalah langkah awal
untuk mempertuhankan Allah dengan baik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah selain daripada. Apa langkah awalnya? Harus kenal Allah. Kalau mengucap dua kalimat syahadat, apa kita katakan? Asyhadu. Aku bersaksi. Apa mungkin saksi sesuatu masalah dia tidak tahu dulu persoalan masalah? Tidak mungkin. Tapi kita katakan asyhadu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam Al-Quran, Allah katakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain daripada Dia. Kenapa Allah yang pertama sekali menjadi saksi tentang ketuhanan Allah? Adalah karena ilmu Allah adalah sungguh sangat sempurna, dan bahkan semua ilmu adalah berasal dari Allah. Yang kedua, siapa yang menyaksikan Allah bahwa Allah adalah ilah? Wal malaikah. Adakah malaikat yang tidak beribadah? Adakah malaikat yang malas beribadah? Adakah malaikat yang bosan beribadah? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah dengan sempurna. Yang ketiga siapa? Wa ulul ilm, dan orang yang berilmu. Semakin berilmu seseorang, semakin bagus dia mengibadahi Allah. Kenapa? Karena dia akan semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena ilmu inilah yang membuat Anda masuk surga. Karena ilmu ini adalah ilmu la ilaha illallah. Ilmu yang paling mulia, yang nomor 2. Kira-kira ilmu apa? Apa ibadah yang paling mulia setelah tauhid? Adalah salat. Maka ilmu yang paling mulia setelah ilmu untuk mempelajari tauhid, ilmu untuk mengenal Allah, adalah ilmu untuk mengetahui salat yang benar sebagaimana salat Rasulullah. Udah paham salat yang benar? Masuk akal gak sih kalau ibadah yang paling mahal nomor 2 adalah salat, modalnya ilmu TK dulu doang. Dulu waktu TK pernah belajar salat, itu doang. Masuk akal gak? Sementara ini adalah ibadah yang paling mahal. Nabi kalau mengutus sahabatnya pergi berdakwah, Nabi selalu katakan, yang pertama kalian sampaikan, kalian ajak orang adalah mentauhidkan Allah. Kalau dia sudah mau mentauhidkan Allah, maka ajaklah dia kepada yang kedua, yaitu salat. Jadi salat itu adalah ibadah yang sangat agung, yang tidak pernah habis dibahas ilmunya. Maka jangan pernah berhenti untuk mempelajari salat. Bagaimana salat yang benar yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada kajian kita bahwa
Ibadah yang pertama yang berkaitan dengan nama Allah, yaitu Allah, adalah ma'rifatullah. Adalah berupaya terus untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, ibadah yang paling afdal dalam Islam ini bukan ibadah zahir, tapi adalah ibadah hati. Ibadah hati. Apa contohnya ibadah hati? Iman. Apalagi? Ikhlas. Apalagi? Cinta. Apalagi? Takut. Apalagi? Tawakal. Apalagi? Husnudzan. Dan lain-lain. Apa bisa kita dapatkan ini kalau tidak kenal Allah? Kalau ibadah-ibadah zahir, orang kafir juga lakukan itu. Anda sujud kepada Allah, adakah orang kafir yang sujud? Ada orang kafir sujud? Ada. Anda salat, adakah orang munafik yang salat? Ada. Yang membuat Anda berbeda dengan dia adalah batinnya, bukan zahirnya. Munafik salat, sahabat pun salat, imamnya sama-sama Rasulullah. Apa bedanya? Hatinya. Orang yang beriman ini adalah salat karena Allah. Orang munafik ini salat karena menutupi kekafirannya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, Abu Bakar tidak akan bisa mengalahkan orang-orang Khawarij itu kalau dalam masalah ibadah. Tidak akan bisa. Akan tetapi orang Khawarij kalah dalam masalah ibadah-ibadah hati. Tak usah bangga kita kalau banyak kita sholat, tapi sholatnya tidak ikhlas. Orang kafir juga sholat, munafik itu sholat. Sujud mereka orang kafir itu sujudnya mereka mau berhala. Iya kan? Jadi ibadah yang paling mulia adalah ibadah yang berkaitan dengan hati. Maka dari itu ketika Allah ingin memperbaiki seseorang, Allah perbaiki hatinya dulu. Seketika Allah perbaiki hatinya, maka lahirnya pasti baik. Maka Nabi katakan, ingat, di dalam hati seseorang ada segumpal daging, apabila ini baik, baik semuanya. Apabila ini baik, baik semuanya. Ada orang melakukan amal yang sangat sedikit, kecil amalnya, tapi keikhlasannya bagus. Bisakah amal ini menjadi besar? Bisa? Bisa. Saya sudah pernah sampaikan dalam kajian di masjid ini, kelak di akhirat akan ada seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala panggil di depan seluruh manusia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menggelar semua catatan amalnya. Digelar. Berapa jumlah catatan itu kemarin? 99. Lebarnya berapa? Sejauh mata memandang. 99 lembar catatan dosa. Lebarnya adalah sejauh mata memandang. Semua catatan dosa. Allah bilang, si anu ini catatan dosa ini semua kamu akui enggak? Iya ya Allah, saya akui. Ngaku. Iya, orang ada catatannya kok. Ini coba perhatikan satu persatu. Adakah di sini catatan amalmu? Malaikatku menzalimi engkau. Seharusnya dosa kecil dia bikin dosa besar. Seharusnya kau hanya lakukan satu kali, tapi malaikatku catat 2 kali. Ada? Dia bilang enggak ada, ya Allah. Benar itu semua. Terus, adakah kira-kira alasanmu yang tepat untuk kau kemukakan kepada aku, kenapa yang kau lakukan ini dosa? Satu pun ada alasan yang tepat. Ini Anda kalau mau melakukan dosa, cari alasannya dulu. Bukan nama teman banyak. Lo kemarin kenapa nggak berjamaah ke masjid?
telat bangun. Kenapa? Banyak alasannya kan? Cuman kalau Allah yang nanya nanti. Saya ada teman sedih saya melihatnya nggak datang dia ke masjid udah lama. Nggak tahu apa karena frustasi istrinya habis meninggal. Saya bilang udah kelamaan nggak ke masjid. Apa perlu saya ikat? Dia bilang saya nggak bisa Ustaz ke masjid karena nggak ada yang ngomong cucu saya. Ya itu kan alasan mama saya. Alasan mama lo apa? Kamu udah semakin tua nih. Kan saya udah istighfar Ustaz. Gampang banget. Saya udah minta maaf sama Allah. La haula. Itulah sakitnya kalau tidak dibenarin ngotot dia. Itu nggak benar. Saya udah minta ampun Ustaz. Ya udah. Selesai. Nah, perhatikan catatan amalmu ini. Apakah satu pun di sini dosa yang engkau lakukan, engkau punya alasan yang tepat sehingga engkau lakukan itu? Orang ini bilang tidak ada ya Allah, tidak ada alasan. Lalu bagaimana dong? Ya, ini semua benar ya Allah. Saya akuin semua. Apa kata Allah? Wahai Abdullah, aku tidak menzalimi engkau. Aku tidak menzalimi engkau. Dulu ketika di dunia engkau pernah mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah. Nah ini dia nih, Allah keluarkan satu kartu kecil. Satu kartu kecil yang hanya buatannya kalimat la ilaha illallah mengalahkan catatan dosa 99 lembar yang sejauh mata-mata. Luar biasa enggak keikhlasan itu? Dari mana keikhlasan muncul? Dari ma'rifatullah. Maka tidak ada hal yang paling penting di atas dunia ini kecuali ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat, proses mulai dari mati sampai masuk ke surga, hal yang paling penting dalam setiap proses adalah maghfirah. Sementara di surga yang paling penting, yang paling nikmat adalah ru'yatullah. 3 mata rantai yang tidak bisa dipisah. Di dunia ma'rifatullah, di akhirat maghfiratun minallah. Waduh, luar biasa ya. Ketakutan ketika kita masuk dalam proses akhirat. Mulai sejak mana? Masuk ke kubur, bangkit dari kubur, berkumpul, hisab, mizan, luar biasa takutnya. Kemarin saya udah sampaikan. Tidak ada yang bisa bantu Anda mulai sejak mati sampai masuk surga kecuali 2 hal. Apa itu? Apa kemarin? Apa? Amal. Yang kedua, sahabat yang beriman. Cuman yang 2. Kalau udah mati, bini tinggal, harta tinggal. Siapa yang membantu kita mulai sejak mati? Amal, sahabat. Siapa yang membantu kita mulai sejak mati? Salat Anda dan orang yang salat bersama Anda. Selesai. Siapa yang akan membantu Anda mulai sejak mati? Ilmu Anda dan orang yang menuntut ilmu bersama Anda. Enggak usah lagi terlalu jauh berpikir tentang dunia. Aib yang ada dalam diri kita yang selalu kita tidak sadari adalah terus panjang angan-angan di dalam dunia ini yang membuat kematian itu jauh dalam pandangan kita. Padahal entar mau mati. Jadi apa yang paling penting di atas dunia ini adalah ilmu ma'rifatullah. Anda lihat, siapa orang paling bahagia, siapa orang paling tenang, siapa orang paling aman di atas dunia ini adalah orang yang paling
kenal Allah. Orang yang paling kenal Allah. Masuk kita ke akhirat. Apa yang paling kita butuhkan di situ? Siapa yang paling berbahagia dalam proses-proses akhirat? Adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Bisakah Anda bayangkan ketika kita dihadapkan kepada Allah, lalu Allah katakan, buka buku catatan amalmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menginterview kita dalam catatan-catatan amal. Lalu akhirnya Allah katakan, apa kata Allah? Sudah. Ini semua aku tahu yang kau lakukan ketika di dunia. Aku lihat, aku catat. Tapi ketika di dunia dulu aku tidak permalukan engkau dengan dosamu ini kan? Iya ya Allah. Benar, engkau tidak permalukan aku ya Allah. Aghfiru lakal yaum. Hari ini semua dosamu aku ampuni. Luar biasa enggak? Inilah kenikmatan paling tinggi dalam proses akhirat. Kalau kita orang yang bertakwa, pertama sekali Allah buka catatan amal kita adalah catatan dosa kecil. Baru mulai menghadap Allah mukanya udah kuning, kata Nabi, karena takutnya. Udah kuning. Kata Allah, buka catatan amalmu. Begitu dibuka, ini lembaran pertama, semua adalah catatan dosa kecil. Allah tanya satu persatu, ini kamu lakukan gak yang nomor 1? Iya ya Allah, saya lakukan. Yang nomor 2 ini, iya saya lakukan ya Allah. Tidak ada debat dari Allah. Karena Nabi katakan, manih tujiba udziba. Siapa sampai Allah debat catatan amalnya, udziba, pasti masuk neraka. Kalau sampai Allah katakan, ini kamu lakukan gak? Iya ya Allah, padahal dosa kecil. Kenapa? Nggak akan ada yang bisa jawab dan pasti masuk neraka. Abu Bakar, jangan sampai Allah nanti mendebat engkau dalam catatan dosamu di akhirat. Manitu jiwa udziba. Siapa yang sampai Allah debat pasti masuk neraka. Maka kalau kita orang yang bertakwa, ini kamu lakukan gak? Kata Allah, iya ya Allah saya lakukan. Iya saya tahu. Sampai selesai catatan dosa kecil, tahu berapa lembar? Kira-kira sehari nyampe nggak 100 nomor? Dosa kecil aja 100 nomor nyampe nggak sehari? Lebih. Ya. Lalu setelah selesai catatan dosa kecil, Allah katakan buka lembaran berikutnya. Begitu dibuka lembaran berikutnya, dosa besar. Kira-kira takut gak? Orang catatan dosa kecil aja udah kuning wajahnya. Begitu dibalik catatan dosa besar. Catatan dosa besar. Apa kata Allah? Yang ini gak usah. Bingung dia. Kok gak usah ya Allah? Yang kecil ditanya, yang besar enggak. Hunaka dzunubun katsir. Ini gede-gede dan ini banyak ya Allah. Iya, yang kecil aja saya tanya. Kalau saya tanya tidak bisa jawab. Kalau saya tanya nih yang kecil, ente nggak bisa jawab, apalagi yang besar tanpa jelas. Jadi nggak usah lah. Bukankah ketika engkau lakukan ini di dunia dulu, aku tahu, iya ya Allah. Aku lihat, iya ya Allah. Aku catat ya Allah nih. Tapi ketika di dunia aku tutupi semua dosamu ini, iya ya Allah. Maka hari ini aku maafkan semua dosa. Inilah kebahagiaan yang paling tinggi dalam proses akhirat. Hari ini aku maafkan semua dosa. Luar biasa enggak? Adapun di akhirat, ketika masuk surga, maka nikmat yang paling tinggi di surga adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adalah 3 kenikmatan yang sangat luar biasa, 3 mata rantai yang tidak bisa dipisah. Kalau ingin mendapatkan ampunan di akhirat, maka mulai sejak di dunia ini teruslah berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak manusia yang lahir ke dunia ini tidak tahu dengan Allah. Padahal ketika di rahim saja dia sudah diajarin.
tentang Allah? Benarkah ketika kita sudah dimasukkan ruh oleh malaikat, lalu Allah memperkenalkan dirinya pada kita? Alastu birabbikum. Kenapa Allah ambil ini perjanjian? Karena hujjah kelak di akhirat, jangan sampai ada yang ngomong aku nggak kenal Allah. Ini sudah Allah ambil, maka Nabi katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu ayyuhawwidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Begitu ruh masuk ke dalam jasad, Allah sudah perkenalkan dirinya dan Allah ambil janji. Alastu birabbikum, ngaku enggak kalau aku adalah Allah? Aku adalah ilah? Iya. Syahidin. Aku bersaksi. Lahir kita ke dunia ini, yang paling pertama diperkenalkan adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai situ doang. Semakin bertambah kemampuan, semakin sombong dia, semakin keras hatinya. Allah berikan kepada dia puluhan tahun usia, tidak pernah itu dipakai untuk mencari tahu Allah itu siapa. Sampai dia keluar dari dunia ini, dia tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya gak? Bahaya? Siapa yang akan selamat selama-lamanya adalah orang yang ketika ia keluar dari dunia ini, dia memiliki keyakinan bahwa Allah adalah ilah, bahwa Allah adalah ilah. Keluar dia, maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati, jangan sampai mati dalam keadaan tidak Islam. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak beriman. Tidak ada keselamatan selama-lamanya. Tapi kalau sampai kita mati dalam keadaan Islam, insyaallah selamat selama-lamanya. Selamat selama-lamanya. Orang yang akan selamat selama-lamanya adalah apabila ia keluar dari dunia ini dengan keadaan beriman, meyakini kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini pintu gerbang akhirat, dan ini adalah pintu terakhir dunia. Anda harus keluar dari dunia ini dengan mengenal Allah. Nah, ini kemarin yang saya tanyakan, yang saya katakan, disinilah mulai kita membutuhkan teman yang beriman. Siapa yang mengingatkan Anda pada kalimat ini di saat sakarat? Siapa? Adalah saudara yang beriman, adalah keluarga yang beriman. Kalau Anda punya ayah, Anda punya ibu kafir, mau mati, apakah dia ingatkan Anda dengan kalimat ini? Enggak. Bahkan dia ngomong, jangan sampai kau mati dalam keadaan Islam. Padahal dia ayat kita. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu ibadah yang paling pertama sekali yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah terus-menerus berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Langkah awal mengenal Allah adalah memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Abu Darda mengatakan, tafakkur sejenak lebih aku sukai dari sholat sepanjang malam. Bagaimana kira-kira itu pernyataan? Benar nggak? Tafakkur sejenak adalah lebih aku sukai dari sholat malam sepanjang malam. Apakah ini tujuannya meremehkan sholat malam? Tidak. Abu Darda orang yang jago sholat malam. Abu Darda kalau malam sholat malam, kalau siang dia puasa. Tapi tujuan kalimat Abu Darda
adalah bagaimana tafakkur, memikirkan tentang ciptaan Allah, itu adalah lebih luar biasa membangkitkan keimanan dari salat malam. Iya, itu benar. Berpikir tentang ciptaan Allah itu adalah lebih luar biasa untuk membuat iman naik ketimbang salat malam. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Apa arti falyanzuril? Hendaklah manusia itu melihat. Melihat dengan apa? Melihat dengan mata atau melihat dengan pikiran? Melihat dengan pikiran, tafakkur. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah setiap orang memikirkan dari apa ia Allah ciptakan. Dari apa diciptakan Allah? Mani. Hebat tak? Ada enggak manusia diciptakan dari emas? Dari apa? Dari mani. Saya nggak tahu apakah saya udah pernah tafsirkan di sini ayat ini. Udah. Kemarin udah belum? Mani. Yang mana kata Nabi mani ini hina. Yakin nggak mani hina? Apa alasannya? Bukankah kita diciptakan dari mani? Bukankah manusia makhluk yang paling mulia? Iya. Mani najis atau tidak? Tidak. Nabi pernah mau sholat, di kainnya ada mani yang sudah kering, Nabi congkel dengan kukunya lalu Nabi sholat. Gak mungkin dia najis karena dia asal penciptaan manusia. Tapi mani hina iya. Coba lagi sholat, ada mani yang kering di kain sarung, teman lihat dari belakang, malu atau tidak? Malu atau tidak? Kenapa malu? Ya karena dia hina. Karena dia hina. Lah, kalau bukan najis kenapa wajib mandi, Ustaz? Anda memiliki kenikmatan yang luar biasa sehingga Anda lupa dunia ini dengan keluarnya mani ini. Ini yang menyebabkan Anda mandi, bukan karena dia najis. Anda lupa segala-galanya ketika dia keluar. Tapi ingat, keluarnya mani ini bukan karena hebat. Inilah antara lain yang menjadi sebab dalil bahwa dia adalah air yang sangat lemah. Itulah kuasanya Allah. Sehingga kalau tidak dipancarkan, tidak keluar. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'i. Air mani itu keluar dari tulang sulbi, tulang yang paling dalam tubuh seorang ayah. Keluarlah dari situ mani ini, tapi dia tidak kencang karena dia adalah air yang lemah. Maka dia adalah dipancarkan, maka keluarnya muncrat. Paham? Muncrat kata Nabi. Air laki-laki itu warnanya putih dan dia muncrat kata Nabi. Adapun air mani perempuan itu warnanya kuning keruh dan dia tidak muncrat. Lalu mereka beradu kata Nabi, siapa yang menang? Jadi itulah anaknya. Kalau suaminya yang menang, anaknya lagi. Jadi ingat anak di rumah ya, wah waktu itu saya menang. Ya Nabi. Ini menunjukkan ini air mani adalah hina. Alasan kedua kenapa dia hina? Dia keluar dari tempat yang hina. Apa itu? Tempat kencing. Bukan sekali keluar, 2 kali keluar, lagi-lagi tempat kencing. Oh, Anda itu, saya. Pertama sekali kita keluar dari tempat kencing ayah kita, nginap 9 bulan di rahim ibu kita,
keluar dari tempat kencing ibu kita juga. Mabalu insan awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Apa yang menyebabkan manusia itu sombong? Kata ulama-ulama hikmah, dia diciptakan dari sekecret air mani yang bau hina, dan ia akan pasti berakhir dengan sebuah bangkai yang bau pula. Asal dalam dikatakan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu berpikir, tafakkur, berpikir tentang apa? Bukan tentang penciptanya. Dari apa ia Allah ciptakan? Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu dari setetes air mani yang hina, yang lemah. Tapi udah jadi, hatinya lebih keras dari batu. Sombongnya minta ampun. Dia ini memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sombong, pongah. Lihat, kata Allah, dari mana kamu aku ciptakan? Bahannya satu. Air, bukan air yang mulia, tapi adalah air yang hina, yang Anda malu ketika orang melihatnya, yang Anda wajib mandi ketika ia keluar. Tapi dari bahan yang satu ini Allah ciptakan kita. Dan lihat unsur diri kita ini. Ada tulang. Tulang bermacam-macam enggak? Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang empuk. Itu tulang. Tadi dari mana? Dari setetes mani. Ini tulang yang 3 macam nih. Dari setetes air mani ini enggak? Iya, bukan satu dram mani. Satu tetes. Lihat diri kita, ada kulit. Dari situ juga tuh dasarnya yang setetes air mani. Apalagi ada rambut. Enggak? Ini kalau rambut rontok semua gimana modelnya? Hah? Ada jenggot, ada kumis, ada alis, ada rambut di kepala, ada rambut di kaki, ada rambut di kemaluan. Modelnya beda semua. Ya, kalau jenggot sama rambut kepala sama alis, repot gak, Pak? Repot. Ada gigi, ada kuku, bahannya sama. Kenapa kalau gigi nggak panjang terus? Kuku panjang terus. Ini udah berapa macam nih? Itu bahannya dari apa tadi? Yang setetes itu, Pak. Yang setetes itu. Ada daging, ada darah. Dari situ juga. Luar biasa nggak, Pak? Hah? Belum lagi kita bicara tentang kabel-kabel yang ada di dalam. Ini kalau koslet atau aja bisa ketawa terus. Atau yang satu koslet nangis terus. Ya enggak? Ada orang udah berapa bulan ya nggak ketemu sama si Anu, udah ada 6 bulan. Kenapa? Ada syaratnya kejepit doang. Nah, pelajarilah yang ahli tubuh. Itu urat saraf tuh kalau disambung tuh panjangnya kayak apa? Pelajari dulu. Itu kalau disambung urat saraf itu panjangnya kayak apa kira-kira? Coba pelajari nanti sampai ke rumah. Nih nggak ada yang koslet, Pak. Nggak ada yang koslet. Iya. Ini kita kadang-kadang baru lihat robot hebat banget. Siapa yang bikin? Profesor dari Amerika. Hebatan mana robot itu dari profesor yang bikin itu? Hah?
Tidak mungkin yang dibikin lebih hebat dari yang bikin. Iya kan? Tapi kenapa kita kagum melihat robot? Enggak kagum melihat yang bikin robot itu. Apalagi yang bikin robot itu. Ini orang aneh-aneh kata. Berapa? 7 keajaiban dunia. Dunia. Baru itu dia udah ajaib, termasuk Candi Borobudur. Dia tidak pernah melihat langit itu sebuah keajaiban. Kenapa begitu? Syaitan menggiring pikiran kita agar supaya tidak tadabbur tentang Allah. Lihat dalam Al-Quran Allah sering bersumpah tentang langit. Kenapa? Karena langit adalah merupakan ciptaan Allah yang paling mudah Anda temukan. Nengok dikit udah langit. Luar biasa nggak langit itu? Allah katakan dia tidak punya tiang. Dia tidak punya gantungan. Penafsiran tentang ayat ini sama-sama ada dua penafsiran. Memang dia nggak punya tiang, dia nggak punya gantungan. Jago nggak? Ada nggak orang bikin ini? Sejago orang seperti apapun profesornya, diam begini dulu ini, nggak usah atap deh. Nih, tidak ada tiang, tidak ada gantungan, bisa? Bukankah atap atau makhluk yang paling besar yang kita lihat, kita saksikan saat ini adalah langit? Mana tiangnya? Mana gantungannya? Penafsiran pertama memang langit itu tidak punya tiang dan tidak punya gantungan. Penafsiran yang kedua, dia punya tiang. Tapi tiangnya Anda tidak lihat dan tidak bisa mengganggu Anda. Waduh, ini masjid berapa tiangnya nih? Hah? Kira-kira kalau langit itu punya tiang, tiangnya berapa? Tiangnya berapa kira-kira? Apakah Anda pernah melihat tiangnya? Sebagai penafsir memang dia punya tiang, tapi tidak bisa dilihat. Ini coba merem, bolak-balik di masjid, kepentok. Adakah orang yang kepentok di bawah tiang langit, di bawah bumi kepentok dengan tiang langit? Ada? Jadi dua-dua penafsirnya sama benar. Sama-sama menunjukkan kekuasaan Allah. Baik itu tiang langit itu ada, dia tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Atau penafsiran yang pertama, langit tidak punya tiang dan tidak punya gantungan. Nyatanya memang begitu kita lihat. Hebat nggak? Ini baru setinggi puluhan lantai, udah keajaiban dunia. Tidak pernah dia bilang langit itu sebuah keajaiban. Hah? Kita punya darah, kita punya urat-urat saraf, kita punya daging, kita punya tulang, kita punya kulit, kita punya rambut, kita punya mata. Anehnya, kalau anggota tubuh kita dua pasang, satu sama lain bekerja sama. Mata kanan sama kiri bekerja sama nggak? Bekerja sama tuh. Kalau mata sakit yang kanan, kiri ngambek, repot nggak? Setiap anggota tubuh yang berpasangan dia kerja sama. Luar biasa. Bahannya tadi apa? Mani. Satu tetes air. Falyanzuril insan mimma khuliq. Yang luar biasa, ada mesin yang sangat luar biasa di dalam tubuh manusia. Mesin sangat luar biasa. Apa itu? Ada jantung. Wah, itu luar biasa itu. Nggak ada yang bisa nyontoh tuh. Ini kalau bapak lagi tidur berhenti dia. Jantung itu berhenti bapak lagi tidur. Selesai urusan bapak. Maka Allah memiliki antara lain nama Allah Al-Hayyul Qayyum. Allah itu Maha Hidup dan terus menerus mengatur makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu jantung mungkinkah dia bergerak begitu sendiri tanpa ada yang menggerakkan? Kalau yang menggerakkannya kira-kira lagi tidur.
Kita sekedar tidur atau mati. Ini jantung luar biasa ini. Luar biasa. Ini mesin yang sangat luar biasa. Dia pompa semua. Darah itu ke segenap penjuru itu. Nah, sebentar sakit. Kenapa sih darah nggak lancar? Baru nggak lancar, ya bang. Kalau berhenti, ini jantung dari mana itu? Setetes air mani. Ada lagi di situ mesin yang sangat luar biasa. Apa itu? Ginjal. Waduh, ini ginjal kalau udah olinya kotor, gimana kira-kira? Ada paru-paru. Luar biasa. Ini Allah pernah ngomong, oksigennya dari saya deh. Tapi tolong yang masukin sama keluarin ente. Bisa? Sebanyak apapun duit Anda nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak ada bisanya kita sedikit pun. Buang kotoran aja nggak bisa, Pak. Pernah lihat nggak orang buang kotoran harus pakai selang? Kira-kira berapa lama dia bertahan untuk itu? Berapa lama dia bisa bayar itu? Jadi lihat, di dalam tubuh kita ini ada banyak mesin yang Allah ciptakan. Ada di sana paru-paru, ada di sana jantung, ada di sana ginjal. Ini lagi-lagi bahannya tadi setetes mani. Itu semua belum luar biasa. Itu semua yang kelihatan. Yang gak kelihatan, di sana ada cinta. Di sana ada iman. Di sana ada hati. Lihat gak di mana letaknya? Lihat di mana letaknya dalam diri kita? Gak kelihatan. Ada cinta, ada hak, ada iman, ada takut, ada harapan, ada syahwat, ada panas, ada dingin. Nah, saya tidak percaya itu hadap kubur. Kok Anda merasakan panas, merasakan dingin? Anda lihat? Nyatanya ada. Ada bahagia, ada sedih. Luar biasa, ada syahwat. Dengan syahwat ini tenang manusia, berkembang makhluk itu dengan syahwat. Itu robot pun tidak ada syahwatnya. Itu robot pun tidak merasakan panas dingin. Tidak ada cinta, tidak ada benci, tidak ada takut, tidak ada ini dan lain-lain. Manusia begitu sempurna Allah ciptakan. Dari apa bahannya? Dari setetes air mani. Pahami Allah dengan melalui ini antara lain. Jadi untuk mengenal Allah, bagaimana cara mengenal Allah? Cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan memikirkan alam, memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Antara lain dengan memikirkan penciptaan diri kita sendiri. Maka siapa yang tidak kenal dirinya, maka dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kedua untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk lebih detail lagi, adalah mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, apa ibadah yang berkaitan dengan nama Allah yang Maha Agung? Yaitu Allah. Yang pertama adalah teruslah menuntut ilmu agar supaya Anda semakin kenal dengan Allah, semakin kenal dengan Allah. Karena inilah kenikmatan yang paling tinggi di atas dunia. Tidak ada lagi kenikmatan yang paling tinggi di atas dunia selain daripada ilmu pengenalan yang semakin sempurna terhadap Allah. Apabila kita mengenal Allah semakin baik, maka akan semakin bagus kita mengibadahi Allah.
akan semakin mudah bagi kita ikhlas, mudah bagi kita mencintai Allah, mudah bagi kita tunduk terhadap perintahnya, mudah bagi kita untuk takut kepadanya dan seterusnya dan seterusnya. Ada orang sulai beribadah berat, dia beribadah, jawabannya adalah karena dia tidak kenal Allah dengan pengenalan yang baik. Tidak kenal Allah dengan pengenalan yang baik. Maka tadi Allah katakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi hanya ada 3 yang bisa menyaksikan ketuhanan Allah. Pertama adalah Allah, yang kedua adalah malaikat, dan yang ketiga adalah orang yang berilmu. Jemaah sekalian, inilah kewajiban kita yang pertama, ibadah yang pertama yang berkaitan dengan nama Allah, yaitu Allah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ibadah-ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan nama Allah, yaitu Allah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Udah. Kalau sudah, kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.